Baik, pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan membahas tentang multiplexer atau MUX sebagai otak pemilihan data dalam sistem digital dan inovasi logika modern. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, dimulai dari saya Ketut Juli Mahaputra dengan tiga akhiran digit NIM 078. Selanjutnya ada rekan saya, silakan. Saya Imadi Aryananda Krisna dengan 3 digit NIM akhir 077. Saya Imade Satya Ketaro dengan akhiran digit NIM 076. Nah, dalam presentasi ini, kami akan membahas MUX dari konsep dasar, peran dan fungsinya di sistem digital modern, hingga inovasi terbarunya yang menggunakan reversible logic. Kami juga akan menampilkan implementasi fungsi logika menggunakan MUX yang bisa diaplikasikan langsung di circuit maker. Kita langsung saja ke core konsepnya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu multiplexer. Jadi multiplexer atau MUX adalah sebuah rangkaian logika kombinasional yang menyalurkan satu dari beberapa input data ke dalam satu output yang tunggal. Dan itu berdasarkan sinyal kontrol atau yang disebut selektor. Struktur umum dari MUX atau multiplexer ini yaitu dua pangkat N input, kemudian satu output dengan N selektor. Eh, dan yang terakhir menentukan input yang aktif. Jadi eh, N itu disebut sebagai selektor. Kemudian cara kerja MUX ini adalah seperti saklar digital otomatis. Apabila selektor bernilai 0, maka input pertama yang akan aktif. Sedangkan bila inputnya 1, ya input kedua yang akan aktif. Oke, mungkin kita bahas dulu yang pertama, yaitu gambar di kiri. Gambar di kiri ini adalah sebuah gambar multiplexer 2:1 yang terdiri dari dua input dan satu selektor. Jadi berdasarkan gambar kita bisa lihat terdapat dua input, yaitu input A dan input B. Kemudian ada S, yaitu selektor, dan juga sebuah output. Kemudian di kanannya ada tabel kebenaran dari multiplexer tersebut. Jadi apabila selektor bernilai 0, maka dia akan mengecek input yang pertama, atau dalam kasus ini input A. Jadi apabila input A-nya bernilai 0, maka output tetap akan 0. Namun apabila input A-nya 1, maka outputnya akan juga 1. Kemudian sebaliknya, apabila selektor bernilai 1, maka dia akan mengecek input yang kedua atau dalam kasus ini B. Di mana kita dapat lihat apabila B bernilai 1, maka output bernilai 1. Apabila B bernilai 0, output bernilai 0. Kemudian di gambar ke kanan kita bisa lihat sebuah multiplexer 4:1, yaitu multiplexer yang memiliki 4 input dan 2 selektor. Kemudian kita bisa lihat berdasarkan tabel kebenaran, eh, terdiri dari C1, C0 itu merupakan selektornya, kemudian output M. Dapat kita lihat apabila kedua selektor bernilai 0, maka dia akan memilih output yang pertama atau X0. Sedangkan apabila selektor C0 bernilai 1 namun C1 bernilai 0, maka dia akan memilih input dari X1 atau input kedua. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini mirip seperti angka biner, di mana 00 bernilai 0 dan akan memilih input pertama. Kemudian yang terakhir 11 bernilai 3 yang akan memilih input keempat. Jadi dia mirip seperti angka biner. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan eh, lebih dalam mengenai rangkaian dari MUX 2:1 dan MUX 4:1 ini. 4:1. Saya akan langsung membuatnya di Circuit Maker 2000. Pertama kita memerlukan logic switch untuk multiplexer 2:1. Jadi kita memerlukan yang pertama dua input. Saya akan beri nama A dan B. Kemudian
Ini adalah sebagai input satu dan input 2. Input nol dan input satu. Dan kemudian kita memerlukan dua eh, dua gerbang N. Kita bisa dapat di sini. Nah, selanjutnya kita memerlukan satu buah selektor, di mana selektor terbuat dari logic switch juga. Saya beri nama S. Baik, kemudian kita juga memerlukan satu buah gerbang OR sebagai outputnya. Ini. Baik, selanjutnya kita sambungkan. Nah, untuk selektor kita memerlukan juga sebuah inverter karena nantinya selektor akan membagi di mana apabila selektor bernilai nol maka dia akan em, tersambung dengan input A, sedangkan apabila selektor bernilai satu dia akan tersambung dengan input B. Caranya adalah dengan memasang inverter eh, di selektor seperti ini. Nah, sebagai output kita akan menggunakan sebuah LED. Oke. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yaitu multiplexer 2 ke satu. Kita bisa eh, mengeram simulasi ini dan dapat kita lihat apabila selektor bernilai nol, seperti yang kita tahu, maka dia akan eh, ter- terhubung ke input A atau input pertama. Jadi dapat kita lihat apabila kita menghidupkan input A atau input A menjadi satu dan selektor nol, dia akan hidup. Kemudian apabila input B nilai satu, dia tetap mati karena selektor masih berada di input A. Namun apabila kita menjadikan selektor menjadi satu, maka dia akan hidup karena sekarang dia tersambung ke input B. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat rangkaian MUX 4 ke satu.
Jadi dapat kita lihat ini merupakan em, sebuah rangkaian MUX 4 ke 1, di mana terdapat beberapa perbedaan dari rangkaian 2 ke 1 tadi. Yang pertama yaitu terdiri dari 4 input dan juga 2 selektor. Eh, di mana yang tadi terdiri dari 2 input dan 1 selektor. Kemudian terdapat juga 4 buah gerbang N yang menerima 3 input. Karena sekarang input tiap gerbang adalah dari input, kemudian dari selektor 1 dan juga selektor 2. Nah, selanjutnya eh, yaitu gerbang OR yang sekarang menerima 4 buah input dari 4 buah gerbang N tadi. Dan dapat kita lihat em, sekarang selektor 1 dan selektor 2 bernilai 1 dan 1. Jadi keduanya hidup. Kemudian artinya dia akan menerima input dari input keempat atau D. Dan dapat kita lihat apabila kita menghidupkan D, dia akan lampu LED akan menyala. Selanjutnya, apabila kita matikan kedua selektor atau kedua selektornya nol, maka dia akan menerima input dari A atau input pertama. Dan dapat kita lihat dia akan berubah sesuai dengan A. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Kita akan membahas tentang MUX di arsitektur komputer dan sistem digital. Nah, dalam arsitektur komputer, MUX digunakan di hampir semua jalur data. Nah, seperti yang dilihat di layar, itu MUX digunakan untuk yang pertama sebagai pemilihan sumber data pada CPU, yaitu register file. Selanjutnya ada jalur kontrol pada ALU, arithmetic logic unit gitu. Dan ketiga ada juga pemilihan alamat memori, dan yang terakhir ada pemilihan sinyal sensor pada sistem kontrol. Nah, dalam arsitektur komputer, MUX menjadi pusat keputusan data yang memastikan hanya satu sumber yang dikirim ke prosesor dalam satu waktu, sehingga arsitektur menjadi lebih efisien dan deterministik. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas MUX sebagai komponen efisiensi sistem digital. Menurut coach dari Delft University, MUX memiliki peran penting dalam efisiensi sistem digital dengan berbagai macam perannya sebagai berikut: mengurangi kompleksitas sistem, menghemat daya dan jalur data, meningkatkan kecepatan pemrosesan, meningkatkan efisiensi komunikasi multikanal, serta digunakan di CPU, router, dan sistem akuisisi sensor. Next. Oke, kita akan membahas tentang MUX berbasis reversible logic menuju efisiensi energi. Jadi, eh, slide ini sebenarnya adalah implementasi dari jurnal yang eh, kami ambil dari sumber internet. Kalian bisa klik di tautan untuk melihat jurnal sebagai berikut. Nah, nanti jurnalnya akan seperti ini. Nah, ini akan kita jadikan sebagai referensi dari isi PPT kita. Oke, back to the PPT. Nah, peneliti terbaru oleh Divya, back to the PPT yang tadi, sebagai reversible logic. Nah, oke. Penelitian terbaru oleh Divya dan timnya memperkenalkan MUX berbasis reversible logic. Dalam logika ini, setiap input memiliki pasangan output yang unik, sehingga tidak ada informasi yang hilang. Hasilnya luar biasa. Konsumsi daya turun hingga 57%, seperti apa yang dilihat di layar. Jumlah gerbang dan area chip berkurang, serta cocok untuk
FPGA, dan sistem komputasi masa depan. Pendekatan ini membuat MOOC semakin efisien, terutama untuk aplikasi low power seperti IoT dan sistem kuantum. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi multiplexer di antara rangkaian kombinasional lainnya. Next dulu. Oke. Baik, jadi di sini kita akan membahas posisi multiplexer di antara rangkaian kombinasional lain. Jadi, MUX merupakan bagian dari keluarga rangkaian kombinasional. Bersama dengan decoder, encoder, komparator, dan demultiplexer seperti yang dilihat di layar dan juga slide berikutnya. Intinya, kalau decoder itu mengaktifkan salah satu output dari kombinasi input, encoder melakukan kebalikannya, mengubah sinyal aktif menjadi kode biner, dan demultiplexer menyalurkan salah satu input ke banyak output. Sementara MUX melakukan sebaliknya, memilih satu input untuk dikirim ke satu output. Karena itu, MUX sering disebut sebagai data selector. Next dulu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Dalam keluarga rangkaian kombinasional, MUX berfungsi sebagai data selector, berlawanan dengan decoder yang mengaktifkan output spesifik. Pembanding ini membantu memahami posisi MUX sebagai elemen kontrol yang efisien, bukan hanya alat perhitungan logika seperti itu. Kalian bisa lihat perbandingannya pada tabel sebelumnya dan tabel seperti ini. Saya hanya bahas inti-intinya saja. Oke, sekian dari saya. Penjelasan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Next. Next. Nah, Arya. sekarang saya akan membahas analisis konseptual efisiensi dan skalabilitas MUX atau multiplexer. Nah, keunggulan utamanya yaitu MUX menyederhanakan sistem logika kompleks. Yang kedua, MUX menghemat sumber daya dan waktu yang digunakan untuk komputasi. Yang ketiga, MUX dikombinasikan menjadi skala besar yaitu 8:1, 8:1, 16:1, dan seterusnya. Nah, ada beberapa keterbatasan dari MUX ya, seperti selektor bertambah eksponensial terhadap jumlah input. Yang kedua ada delay meningkat jika diimplementasikan dalam beberapa tahap. Nah, arah pengembangannya integrasi MUX dalam FPGA. Yang kedua, reversible logic untuk efisiensi energi. Yang ketiga, aplikasi dalam sistem komunikasi adaptif dan IoT. Nah, ini menunjukkan bahwa MUX terus berevolusi dan fungsi logika sederhana di laboratorium kini menjadi komponen yang menentukan efisiensi sistem digital modern. Prinsip dasarnya tetap sama, tetapi satu jalur data yang aktif pada satu waktu. Namun, aplikasinya kini meluas hingga ke berbagai sistem pintar dan kuantum. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh kasus MUX. Nah, contohnya, tentukan output MUX 4:1 berikut yang memiliki input sebagai berikut, yaitu I1 sama dengan 1, I0 sama dengan 1, I1 sama dengan 0, I2 sama dengan 1, I3 sama dengan 0, dengan selektor S0 sama dengan 0 dan S1 sama dengan 1. Nah, sini kita bisa lihat outputnya X2 dan S1 sama dengan 1 dan S2 sama dengan 1, maka outputnya X3. Dari tabel kebenaran ini, ketika S1 sama dengan 1 dan S0 sama dengan 0, maka outputnya X2 atau dalam ini I2.
Dan kesimpulannya, dan diketahui juga I2 sama dengan 1. Maka kesimpulannya outputnya adalah 1. Bisa kita lihat pada rangkaian sirkuit yang ada di kanan ini. Jika S1-nya 1 dan S0-nya sama dengan 0, maka I2-nya bernilai 1, maka lampu LED-nya akan hidup. Yang berarti beroutput nilai 1. Sekian dari saya. Nah, analisis atau ringkasan dan insight. Nah, MUX ini adalah fondasi efisiensi dari sistem digital. Dan MUX digunakan pada CPU untuk komunikasi dan kontrol otomatis. Nah, yang ketiga, inovasi atau reversible logic membawa MUX ke era yang hemat energi. Nah, MUX juga berperan penting dalam desain sistem masa depan. Multiplexer tidak hanya sebuah rangkaian, tetapi juga representasi cara berpikir sistematis dengan teknologi digital, dari gerbang logika dasar hingga komputasi kuantum. MUX juga membentuk jembatan antara efisiensi dan kecepatan inovasi. Sekian dari saya. Baik, jadi itulah presentasi dari materi kita mengenai MUX. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita bersama-sama tutup dengan Pramesanti. 3, 2, 1. Mulai. Om Om Santi, 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 Santi. Santi. Om. Terima kasih. Terima kasih.